Siapa bilang Gen Z dan Gen Alpha tak punya prestasi mumpuni seperti pendahulu mereka? Baru-baru di media sosial, viral seorang bocah disebut sudah mendaki 8 gunung berbeda di Indonesia. Memang sungguh sangat jauh berbeda dari potret kehidupan anak-anak seusianya, Gen Alpha yang saat ini cenderung lebih banyak bermain gadget. Sosok bocah yang senang mendaki gunung tersebut diunggah sejumlah akun Instagram. Dalam unggahan tersebut terlihat foto-foto sang bocah yang diketahui bernama Abimana itu berfoto pada monumen puncak di setiap gunung yang berhasil didaki bersama orang tuanya. Take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mind so for sure, I'm already yours. My nana says I have traveling feet, traveling feet, traveling feet. Slippers for princesses don't fit me, but I dance to my own drum, bright and bold, and my traveling feet always get me home. Diketahui Abi sudah berhasil mencapai puncak Gunung Penanggungan di Jawa Timur, Butak di Jawa Timur, Lawu di Jawa Tengah, Sumbing di Jawa Tengah, Pundak dan Lorokan di Mojokerto, Jawa Timur, Merbabu di Boyolali, Jawa Tengah, serta Prau di Dieng, Jawa Tengah. Tidak ada kata terlambat ya kawan, jadi letakkan gadgetmu, eksplor alammu karena duniamu luas sekali. Salam lestari, Abimana. Diketahui orang tua Abimana rupanya merupakan pecinta alam yang memiliki profesi sebagai pemandu para pendaki gunung. Oleh sebab itu, mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan tinggi saat mengajak sang anak untuk mendaki gunung. Wah, keren banget kalau ada generasi alpha yang benar-benar lebih memilih naik gunung daripada main gadget. Karena banyak banget hal-hal menarik yang bisa kita temuin kalau kita misalnya mendaki gunung atau enggak berwisata, mengeksplorasi alam gitu ya. Snorkeling, island hopping gitu ya. Banyak sekali hal-hal menarik yang bisa ditemui di alam. Saat ini sih memang saya kalau ke anak-anak berusaha ya semaksimal mungkin kalau misalnya kita staycation atau liburan, paling nggak ada agenda kita ke sawah atau enggak kita ke tempat-tempat yang memang dekat dengan alam supaya mereka bisa pertama terdistraksi dari gadget, kedua bisa benar-benar mensyukuri kehidupan kita dan juga bisa menjaga alam. Lucu banget adiknya, ya ampun. Aku kaget ya jujur ya, karena it's a true thing that banyak Gen Alpha sekarang itu sukanya pegang HP, ngelihatnya sosial media. Nggak nyangka ternyata di sana itu masih ada Gen Alpha yang suka banget kayak traveling lah ibaratnya itu, explore gunung, explore alam. Jadi dari aku sih keren banget deh adiknya itu bisa kayak gitu. Demam mendaki gunung juga sempat terjadi pada pasangan Glenka Cisara dan Randy John. Begitu waktu libur syuting mereka cocok, Glenka dan Randy langsung tancap gas ke kawasan dataran tinggi Dieng untuk mendaki Gunung Sikunir. Pasangan yang menikah pada 22 November 2022 ini masih seperti pengantin baru yang chemistry-nya tak memudar ditelan waktu. Lihat saja foto dan video mereka di atas ketinggian 2.300 meter dari permukaan laut, tetap mesra meski dalam keadaan lelah. Glenka dan Randy bahkan terlihat glowing dan modis saat berfoto di puncak Sikunir dengan latar belakang Gunung Sindoro, Gunung Prau, dan Gunung Sumbing itu. Breathe, see, listen, feel what's around. Demikian caption yang Glenka tulis untuk menerangkan foto romantis mereka di antara awan yang bergerak rendah dengan mengenakan baju dingin yang modis dan elegan. Sebelumnya pada Juni lalu, Glenka dan Randy berlibur ke Danau Toba, Sumatera Utara. Selain naik jet ski di danau terbesar di Indonesia itu, Glenka dan Randy juga bercengkrama di air terjun Situmurun yang ikonik dan berfoto dengan latar belakang bukit-bukit di Pulau Samosir.
Bagi Glenka dan Randy, liburan seolah menjadi pengisi nutrisi jiwa sekaligus healing untuk memantapkan planning pernikahan mereka. Saat ini Glenka dan Randy sudah berhasil mewujudkan impian mereka memiliki rumah mewah di kawasan Jati Sampurna, Bekasi. Rumah 2 lantai dengan konsep cozy dan homey itu sudah diresmikan dengan syukuran bersama anak-anak yatim 14 Juli lalu. Lalu benarkah setelah punya rumah pertama yang mereka beli dari hasil patungan, Glenka dan Randy kabarnya baru memikirkan program momongan? Jadi suami yang baik buat istri dan anak-anakku nanti. Doanya aja, minta doanya aja untuk kami berdua. Ya semoga secepatnya bisa dikasih. Ya kita sih berdoa kembali lagi kepada yang di atas. Ya sayang ya. Sedikasinya aja sama Allah. Berbeda dengan Glenka Cisara dan Randy John, pasangan Oki Satyana Dewi dan Ori Fitrio untuk sementara bakal menjalani LDM atau long distance marriage karena Oki dan anak-anaknya harus pindah ke Kairo, Mesir. Di usianya yang ke-35, Oki merasa masih fakir ilmu dan haus gelar akademik untuk melengkapi pengetahuan iman Islamnya. Meski di Indonesia Oki sudah menyandang gelar S2, namun ia harus memulai kuliah dari nol lagi dari tingkat S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Mohon doanya mudah-mudahan Allah takdirkan bisa masuk jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar Mesir insya Allah. Saya mengejarnya Al-Azhar sebetulnya. Jadi kalau di Al-Azhar itu kan memang harus dimulai dari awal lagi. Jadi saya masuk S1 lagi sebenarnya. Masuk S1 lagi walaupun di kampus lain diterima di S3 atau di S2, tapi saya maunya di Al-Azhar sehingga harus mengulang lagi dari awal. Nah ini Iya, jadi sebenarnya pilihan rumah di Mesir tuh banyak ya. Cuman kita lagi pengen dari awal bukan bangun sih, dari awal renov gitu. Karena sesuai dengan keinginan kita pengen yang los gini, yang memang lapang. Ini lagi proses pemasangan listrik. Ini ruang untuk ruang kecil samping dapur, sebelahnya itu baru kamar ibu. Ini kamar mandi di kamar baba. Pintunya buka ke sebelah sini. Rumah tinggal sudah siap, dokumen pun sudah siap. Oki beruntung lantaran anak-anaknya diterima di 3 sekolah berbeda, tinggal dipilih mana yang lebih bagus. Hanya saja, Oki sengaja menurunkan kelas anaknya 1 tingkat agar Mariam dan adik-adiknya bisa enjoy belajar sekaligus mengejar bahasa Arab mereka. Alhamdulillah semua dokumen udah beres, anak-anak tinggal masuk kuliah. Kalau untuk anak-anak sesuai dengan levelnya, jadi sebenarnya semua anak-anak saya minta turun 1 kelas, 1 level gitu. Jadi kayak Mariam yang harusnya kelas 4, saya minta sama gurunya di sana Mariam kelas 3 aja. Atau Khadijah kelas 3, saya minta sama gurunya di Mesir Khadijah kelas 2 aja. Karena bagi saya yang paling penting anak-anak ini enjoy ketika mereka di sekolah baru, lingkungan baru dengan bahasa baru, mereka enjoy dan gak ngerasa kesulitan gitu. Akhir Agustus mendatang, Oki dan anak-anak rencananya akan bertolak ke Mesir, sementara Ori Fitrio suaminya bertahan di Indonesia untuk mengurus bisnis yang belum selesai, serta mengawal pesantren mereka yang Agustus tahun ini memasuki tahun ajaran baru. Rencananya, Ori akan menyusul pada bulan Oktober mendatang. Kalau dipikirin ya nggak bakal jalan-jalan sih. Kalau dipikirin tuh nggak banyak takutnya gitu. Sekarang kayaknya konsentrasi dulu, kan Sulaiman sudah dalam keadaan baik setelah 4 tahun kemarin berkonsentrasi full untuk Sulaiman. Ketika saya lihat Sulaiman sudah dalam keadaan yang dia sangat sehat dan baik, alhamdulillah. Sekarang tinggal menyelesaikan terapi bicaranya aja. Jadi kalau Sulaiman udah bisa bicara, ya insya Allah bisa dibawa ke Mesir gitu. Dan beberapa bisnis yang masih harus dikelola. Jadi memang udah bilang juga sama suami, memang kita janjian sih. Jadi kadang mungkin suami yang ke Mesir, kemudian atau saya yang ke Indonesia gitu.
Di tempat terpisah, sidang lanjutan perceraian antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali dihelat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Untuk kedua kalinya, sidang masih berkutat pada agenda mediasi. Tentu saja, mediasi yang kedua ini semakin membuat Edward yakin jika Kim bakal kembali ke pelukannya. Ditambah ayah dua orang anak itu kembali memohon untuk diberi kesempatan mediasi satu kali lagi agar bahtera rumah tangganya kembali utuh. Tapi sepertinya keinginan Edward tak diamini oleh Kim. Kim justru kekeh untuk berpisah dari pria yang sudah memberinya 2 buah hati. Dan hal yang tak mungkin bisa dilakukan adalah Edward sudah mentalak 3 Kim meskipun ia mengaku dalam kondisi tidak sadar lantaran dilumuri oleh amarah. Mengenai berita yang dibilang bahwa Bapak Edward itu mengenai talak. Yang namanya talak itu kan memang ada sebab dan akibat ya. Maka dari itu talak yang dimaksud dengan yang dalam keadaan emosi, ya itu kan tidak bisa disebutkan talak itu jatuh. Sebenarnya sih aku ada videonya dan dia memperjelas di dalam video itu kalau saya tidak dalam keadaan emosi. Ada kata-kata itu pokoknya ya. Nggak usah dicarilah videonya, gitu aja. Intinya adalah nanti 1 minggu lagi ya, doain semuanya baik. Semuanya bisa baik buat Raiden dan Aisyah, bismillah. Itu aja. Dari saya itu aja minta doanya ya. Berarti tadi ada kendala, Bang? Bukan kendala, ini kan proses ya. Gitu loh. Mungkin itu aja dulu buat sekarang. Tolong diberitakan yang baik, judul-judulnya juga yang baik gitu ya, sesuai apa yang dibicarakan, tolong. Karena kan yang Jawa, Gusti, Boten Sare, semua segala macam. Yang jelas adalah anak-anak itu nomor 1 dan mereka harus paham tauhid dan percuma pinter kalau jadi monster sih. Jadi mereka harus paham ajaran iman, agama apapun. Yang penting intinya adalah mereka itu tetap dijaga agamanya, pendidikan, akhlaknya, akidahnya. Ya udah tahu kok ajaran-ajaran dari sang mantan suami. Iya, dari Edwardnya dia masih pengen mediasi lagi karena katanya butuh waktu untuk memproses lah ya intinya apa yang udah diomongin. Tak ada lagi jalan islah, Edward harus pasrah. Edward bak sudah jatuh tertimpa tangga. Di tengah proses cerainya, setelah laporan Kim di Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan kendaraan roda 4 membuat Edward banyak kehilangan pekerjaan. Jika merasa tak bersalah dan berharap ingin kembali bersama, mengapa hingga saat ini Edward tak pernah bertemu bahkan menghubungi Kim untuk sekedar mencari titik temu? Apa ya? Ya dari awal pisah sampai sekarang nggak ada nelpon anak-anak atau apalagi video call, apalagi ketemu. Aku pun juga tidak mencoba untuk stop him from seeing the kids gitu. Dari dianya emang nggak tahu udah nggak ada kontak lagi, ya udah. Saya nggak ada pekerjaan kan, ada ini ya, ada maksudnya nggak ada kerjaan karena ya memang ada proses di Polres itu ya. Jadi membuat pekerjaan saya banyak di-cancel sih. Meski rumah tangganya koyak dan berada di tubir perpisahan, Kim tampak santai. Bahkan senyumnya mengembang ketika para awak media memberikan sekelumit kejutan ulang tahun. 6 Agustus lalu, Kim genap berusia 31 tahun. Kim tampak terkejut ketika mendapatkan kejutan ultah. Apalagi kejutan itu diberikan ketika dirinya berada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Lantas benarkah Kim sama sekali tak mengetahui Edward memberikan ucapan ulang tahun kepadanya di feed foto berbaginya? Lantas mengapa Edward tak langsung memberi ucapan lewat sambungan telepon dan memilih memberi ucapan lewat media sosial? Ucapin ulang tahun aja sih ke Kim. Selamat ulang tahun ya Kim. Silakan diucapin Mas ya. Semoga sehat selalu ya. Doa yang nggak pernah putus. Biasanya setiap tahun selalu ada sih. Ya, makasih aja. Pastinya sangat berbeda sih. Cuman ya udah, it is what it is aja gitu. Ya, makasih.
wartawan semua. Thank you. Ya balik lagi kayak apa yang aku tadi bilang, banyak yang bisa disyukuri lah. Jadi kayak kalau event kayak gini doang tuh ngerasa disayang sama banyak orang gitu. Terus ya pokoknya banyak yang bisa disyukuri, jadi jangan banyak negatifnya, kita happy aja. Ya udah dibawa happy aja. Yang penting kan ibunya happy ya, biar anak-anaknya juga bisa ngerasain, oh mak gue happy nih, jadi gue bisa tenang gitu loh. Pemeriksaan terhadap Putri David Bayu alias David Naif, Ade, terkait dengan konten video syur mirip dirinya yang tersebar di jejaring maya kembali dilanjutkan kemarin setelah sebelumnya dihentikan lantaran kondisi kesehatan Ade yang tiba-tiba drop saat pemeriksaan. Didampingi ayahnya, David, Ade kembali bungkam saat menuju ruang penyidik Polda Metro Jaya. Tak ada satu kata pun yang keluar dari Ade maupun David meski diberondong pertanyaan oleh para juru warta. Udah bang, seperti apa hari ini? Seperti apa nih persiapannya untuk BAP? Udah sehat belum ini? Tahu nggak sih tentang video itu? Tahu deh. Bang David, kau udah siap jalan pemeriksaan mungkin bang? Aku naik atas intinya selalu support. Itu aja. Meski sempat memilih tutup mulut, namun pada akhirnya David buka suara ihwal sengkarut permasalahan yang menimpa putrinya. Sebanyak 29 pertanyaan dilayangkan penyidik kepada Ade. Sayangnya, kuasa hukum Ade, Sandi Arifin pun tak banyak memberikan keterangan ihwal informasi pemeriksaan, termasuk beberapa bukti tambahan yang diberikan kliennya kepada pihak penyidik. Hari ini agendanya kami sebagai tim kuasa hukum untuk klien kami, Mbak Audrey, tadi kami sudah mendampingi kurang lebih ada sekitar 29 pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Untuk materinya silakan rekan-rekan ditanyakan kepada pihak penyidik, tapi intinya tadi semua apa yang disampaikan klien kami sudah jelas dan detail di pihak penyidik. Ya mondonya saja. Oke. Terima kasih guys. Ya. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Andre Taulani yang diam-diam sudah menggugat cerai sang istri Rian Wartia Trigina ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Penyanyi yang kini juga dikenal sebagai komedian itu diketahui sudah mendaftarkan perceraiannya pada 4 April 2024 lalu. Saat ditemui tim Gospot, Umi Azma selaku Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa membenarkan kabar tersebut. Sehubungan dengan perkara perceraian antara Andreas Taulani, itu memang betul sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, yaitu antara Andreas Taulani bin RMI Haumahu dengan Rain Wartia Trigina binti Julius Antoni. Ini sudah melalui tahapan mediasi ya, sudah mediasi. Kemudian ini dilaksanakan secara litigasi, jadi secara ikut ya, secara litigasi dan ada kuasa hukumnya. Hanya melalui elektronik untuk jawab berjawabnya. Kalau perkara permohonan cerai talak berarti suami yang mengajukan. Sementara itu, saat disinggung alasan Andre melayangkan gugatan talak, Umi Azma enggan mengungkapkan alasannya karena bersifat privat. Saat ini proses persidangan diketahui sudah menjalani mediasi, namun baik Andre ataupun wanita yang kerap disapa Erin itu diketahui sepakat untuk berpisah.
Kalau untuk masuk ke pokok perkara, saya tidak bisa menjawab karena memang ini kewenangan adalah Majelis Hakim pemeriksa perkara. Saya hanya sebagai humas hanya memberikan secara umum saja. Jadi detailnya itu adalah kewenangan hakim, Majelis Hakim pemeriksa perkara. Ya, kita berdoa sampai sebelum palu diketuk ya, masih bisa nanti akan baikan lagi lah, rukun damai lagi lah. Itu aja mungkin doa kami, keinginan kami ya. Ya, rumah tangga Andre dan Erin memang jarang terekspos publik. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang sangat adem ayem hingga di tahun 2023 lalu, rumah tangga Andre dan Erin sempat santer dikabarkan ada permasalahan. Hal itu terpicu lantaran Andre terlihat jarang posting foto dengan sang istri, bahkan tak pernah terlihat tampil berdua dengan Erin di publik. Bahkan di momen Andre dan Erin mengantar salah satu putranya untuk kuliah di Inggris sekaligus liburan keluarga, Andre dan Erin terlihat mengabadikan momen sendiri-sendiri bersama anak-anaknya. Selamat pagi dari UK, London. Kita baru bangun di sini jam 9 pagi. Lumayan nih, pelan-pelan beradaptasi menghilangkan jet lag. Hari ini kita mau muter-muter sekitaran UK, mau ke Big Ben, mau ke London Eye, mau ke Abbey Road sama Abang Dio. Dulu mau foto-foto di nyebrang jalan Abbey Road. Udara cukup seru juga hari ini, 15-16 derajat. Angin cuman ya dingin. Kita udah sampai di studio. Saya boleh tahu loh, makasih ya. Saya belanja ini sweater Beatles sama ada piringan hitam Now and Then. Diketahui Andre dan Erin menikah pada 17 Desember 2005. Kini usia pernikahan mereka sudah berjalan 18 tahun, namun jelang usia pernikahan ke-19, Andre justru memilih untuk berpisah dengan Erin. Pemirsa, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, harusnya para guru bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Namun nyatanya, gaji para guru terbilang kecil apalagi gaji honorer. Seperti guru-guru honorer di SMK 6 di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur yang hanya mendapatkan honor atau gaji Rp250.000 per bulan. Dalam video yang beredar di jagat maya, para guru SMK 6 ini mengaku jika gaji yang diterimanya sangat kecil. Berapa gaji guru di SMK Negeri 6 ND? Balas pakai VT. Ini pertanyaan yang menyakitkan. Sabar ya, saya tanya saya punya teman-teman guru dulu. Ini mereka punya gaji setiap bulan berapa? Bu Yani? 250.000 satu bulan. 250.000 per bulan. Rupiah atau juta? Rupiah. Kalau guru kejuruan? Sama dong, satu bulan 250.000. 250.000 rupiah. Ya, meski mengaku mendapatkan gaji kecil, namun para guru-guru honorer ini tetap semangat untuk mengajar dan bisa mencerdaskan anak bangsa agar para generasi muda bisa membangun dan memajukan bangsa. Dan pengakuan dari para guru honorer yang hanya mendapatkan gaji 250.000 per bulan menuai beragam komentar dari warganet termasuk selebriti. Gaji guru SMK yang katanya 250.000 ya per bulan ya di sekolah ya, itu saya bisa dibilang saya kasihan, turut prihatin lah ya, karena dengan tiap harinya bekerja tapi hanya dengan 250.000 itu saya rasa sih nggak pantas aja. Viral gaji guru honorer SMK di ND miris ya, masa cuma 250.000. Lah sekarang kan kebutuhan makin melonjak. Nah, pemerintah khususnya
Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tolonglah diperhatikan guru-guru honorer. Masa gajinya cuma segitu? Ya minimal UMR lah. Sementara itu, Lesti Kejora menggelar acara perayaan ulang tahunnya yang ke-25 tahun di sebuah restoran mewah di kawasan Jakarta Selatan. Perayaan Lesti dihadiri keluarga dan para sahabat. Cinta kepadamu, oh bahagia, hati telah berpadu. Ya, dalam acara perayaan ulang tahun Lesti, Abang L rupanya menunjukkan kebolehannya bernyanyi. Aksi Abang L yang menunjukkan bakat dalam bernyanyi membuat Lesti dan Rizky Bilar serta para keluarga senang. Jalani hari dengan pengganti dirimu. Yang tak pernah bisa menjauh dari angan rentang. Bagus ya suaranya. Anaknya siapa ini? Itu lah buah jantung aja dari pohonnya. Dan di sela-sela perayaan ulang tahun, Bilar rupanya diam-diam pergi keluar untuk menyiapkan kado istimewa untuk Lesti. Ya, Bilar rupanya sudah menyiapkan kado sebuah mobil mewah impian sang istri seharga 1,2 miliar. Oke guys, jadi ini dia. Setiap tahun kan harus ada ritual kasih hadiah ulang tahun ya. Dia pengen banget tuh punya mobil van katanya. Gara-gara ngelihat punyanya Baba, terus kepikiran untuk kak ayo dong pengen punya van. Jadi kita nyaman kalau lagi syuting, kalau lagi kita jalan gitu. Nah nanti desainnya nanti biar dia aja yang mendesain karena ini kan punya dia. Ya, mendapat kejutan tak terduga dari sang suami, Lesti tentu saja kaget dan bahagia. Raut wajah Lesti begitu senang lantaran mendapat mobil camper van impiannya. Lantas apa alasan Lesti memilih mobil camper van? Sayang! Ini kan kita udah mau punya anak dua, terus kayaknya nyaman gitu kalau punya camper van. Camper van Baba sampai 1 bulan di rumah kita dipakai syuting. Terus, masya Allah, iya, udah punya camper van. Seneng ya, Masya Allah. Jadi memang begini, kita kan konsernya merakyat. Jadi ini gelar tikar aja. Kita pasang kasur biasa gitu ya. Iya. Sama halnya dengan Lesti yang berbahagia mendapat kado istimewa dari Bilar, Luna Maya rupanya begitu bahagia bisa merayakan ulang tahun Desa Maya Waltraud Meyer ibundanya yang pada 7 Agustus lalu genap berusia 78 tahun. Happy birthday. Demi merayakan ulang tahun ibundanya, Luna memang sengaja terbang ke Bali agar bisa berkumpul bersama keluarganya. Namun dalam ulang tahun ibundanya, Luna terlihat datang sendiri tanpa didampingi kekasihnya Maxim Bautier. Ya, ketidakhadiran Maxim dalam perayaan ulang tahun calon ibu mertuanya memang mencuatkan pertanyaan publik. Lantaran sebelumnya, Luna sempat menghadiri resepsi pernikahan adik Maxim di Bali. Di tempat berbeda, demi memanjakan pecinta sinetron tanah air, RCTI kembali menayangkan sinetron terbaru berjudul Cinta Yasmin yang tayang perdana pada 5 Agustus lalu. Sinetron Cinta Yasmin dibintangi Amanda Manopo, Samuel Zilguin, Feby Marcelia, serta Kenny Austin. Dan pada penayangan perdana, para kru dan pemain menggelar acara syukuran di lokasi syuting dengan acara potong tumpeng dan nobar serta santunan anak yatim. Lantas seperti apa kebahagiaan pemain bisa bermain di sinetron Cinta Yasmin?
Oke, boleh lihat ke tengah, 1, 2. Oh iya, kamu kan harus kembali lagi ke rumah sakit untuk ngecek kondisi kamu. Tapi gini, kalau kamu keberatan untuk pergi ke rumah sakit dan ngecek kondisi kamu, apa perlu saya panggil dokter ke sini? Nggak usah, Pak. Nggak usah, terima kasih banyak, Pak. Saya lebih baik di rumah, saya bisa jagain ibu saya. Oh, oke. Ya udah, kalau gitu saya izin pulang dulu ya. Tapi ini kalau nggak keberatan ya, boleh nggak saya masuk ke dalam ya sebentar untuk ngecek kondisi ibu kamu? Boleh, Pak. Excited plus deg-degan banget ya, karena pertama sinetron ini tuh banyak banget drama. Jadi ada drama di dalam drama, dan aku juga memaksimalkan mungkin dalam karakter yang aku pilih, dan aku juga involved banget dalam sebuah cerita. Jadi ya pemasukan apapun itu tentang secara komentar kepada fans, netizen yang nonton, yang suka sinetron ini, jadi ya aku sangat terima dengan sangat baik banget sih. Ya puji Tuhan, tayangannya bagus, gambarnya bagus, cerita juga menarik, dan mudah-mudahan kerja keras semuanya bisa diterima oleh para penonton dan disukai. Itu aja sih. Nggak nyangka aja sih awalnya dengan komposisi pemainnya kayak Amanda, terus kamu nggak yakin aja bisa berada di antara pemain-pemain seperti itu gitu. Ya bersyukur lah waktu itu maksudnya nggak disia-siakan kesempatan itu. Ya, berperan sebagai Yasmin dan pertama kali beradu akting dengan Samuel Zilguin tak lantas membuat Amanda mengalami kesulitan dalam menyatukan chemistry dengan Samuel lantaran dirinya memang sebelumnya sudah saling mengenal. Lantas seperti apa Amanda mendalami karakter Yasmin? Benarkah demi memerankan sosok Yasmin, Amanda masih harus menjalani diet dan menjaga pola makan? Ini memang proyek pertama kali yang dimana memang semua pemain yang ada di Cinta Yasmin itu memang aku belum pernah satu proyek bareng. Jadi ya memang kita harus bangun lagi chemistry-nya, tapi kebetulan memang Kamue itu pasangan Kamue itu memang dekat banget sama kakak ipar aku, saudara kakak ipar aku. Jadi kita tahu satu sama lain lah. Untuk sejauh ini sih memang masih ongoing terus ya, tapi untuk sejauh ini kita udah syuting hampir setiap hari. Aku sudah bisa tahu, udah bisa ngambil hati yang karakter pemain-pemain lain yang sudah buat. Kalau misalkan keluar dari zona nyaman sih masih di dalam rangkup itu ya. Cuma di mana eksekusi kita untuk menjalankan sebuah cerita yang cukup menarik aja sih, gitu. Si Yasmin ini masih yang perempuan yang memang pekerja keras, mandiri, habis itu sayang sekali sama ibunya, mempunyai hati yang sangat lembut, masih di dalam track itu. Tapi nanti akan ada sesuatu hal yang memang memutarbalikkan semua karakternya, nanti kita lihat di episode-episode selanjutnya. Kemarin itu sebelum syuting, pas aku syuting film, aku memang disuruh untuk naikkan berat badan karena supaya sesuai umur, supaya lebih fresh. Di sinetron ini aku udah turun 4 kilo, 4 sampai 5 kilo lagi. Dietnya sih selama syuting berjalan sih, ya kita lihat sih sampai seterusnya sih kayaknya masih harus memaintain makan dan segala macam. Sama halnya dengan Amanda, Samuel memerankan sosok Rangga tak merasa kesulitan dalam membangun chemistry dengan para pemain sinetron Cinta Yasmin. Lantas benarkah Samuel sempat mengalami kesulitan dalam mendalami peran Rangga? Terima kasih ya, kamu sudah menyelamatkan anak saya, Kayla. Terima kasih ya, Tante. Kamu gimana keadaannya? Ya, alhamdulillah keadaan Kayla baik-baik aja. Dan kalau bukan kamu yang menyelamatkan Kayla, saya nggak tahu anak saya akan seperti apa ini.
sebagai Rangga. Karakternya orang baik sih, orang baik, orang kaya, ya pokoknya statusnya duda ceritanya. Terus ya pokoknya orang baik aja sih. Seperti biasa yang udah-udah ya kita ngobrol. Maksudnya ya pasti bukan cuma gue ke Amanda, gue ke Kenny, ke Maudi, semuanya pemain gue selalu aja ngobrol. Ya ngobrol aja maksudnya standar lah untuk kenal kayak gitu sih. Punya hobi yang banyak sama mungkin lebih cepat karena kita bisa ngobrolin hobi gitu-gitu lah. So far nggak kesulitan yang gimana-gimana ya karena dari pihak direkturnya juga bagus mengarahkannya. Jadi message-nya sampai ke kita pemain dan kita bisa menyampaikannya ke audiens. Sementara Feby Marcelia dan Kenny Austin juga merasa tertantang bermain di sinetron Cinta Yasmin. Bagi Feby dan Kenny merasa jika karakternya di sinetron ini berbeda dengan peran di sinetron lainnya. Beda, jangan disama-samain ya, sabar. Perannya beda, ya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Agak kaget juga sih dikasih karakter seperti ini karena belum pernah, biasanya kan orang yang polos atau yang antagonis aja gitu. Nah kalau di sini tuh beda dari sebelum-sebelumnya gitu. Aku kalau kesulitan pasti kan belajar terus ya, setiap karakter, setiap syuting, setiap episode itu aku pasti selalu belajar, selalu gali. Tapi kan di sini banyak yang membantu gitu, ada Pak Sutradara, ada Pak Dodi, ada kru-kru juga gitu yang pastinya ngingetin lah kalau misalnya keluar jalur gitu. Tapi so far sih alhamdulillah semuanya aman-aman aja, terkendali aja gitu. Kalau sama Koken, aku makanya pertama kali ditawarin aku tanya, ada yang aku kenal nggak gitu dulu. Ada Koken, waktu di Mahligai kan sama Koken ya, cuman emang dia episode akhiran gitu masuknya, jadi nggak ngobrol juga di lokasi. Nah baru di lokasi ini aku ngobrol sama dia gitu. Terus juga ada Om Frans, waktu itu juga sempat di Mahligai juga jadi juragan gitu. Terus ketemu lagi nih di sini. Nah sisanya memang aku belum kenal gitu, jadi ya tapi alhamdulillah sih lokasinya, pemainnya semuanya oke lah. Nggak ada yang ngerasa kayak saya paling ini nggak ada, semuanya benar-benar bareng. Dalami karakter, kebetulan sebelumnya saya udah pernah dapat peran sebagai seorang dokter sih. Ya kurang lebih terapkan yang dulu lagi, cuman ya di sini mungkin layernya lebih diperdalam lagi sih, seperti itu aja. Dan jangan lupa saksikan sinetron Cinta Yasmin setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Halo pemirsa Gospot, saya Amanda Manopo. Jangan lupa untuk saksikan sinetron terbaru saya, Cinta Yasmin, jam 8 malam di RCTI. Pemirsa, kesal dituding hamil palsu, Syahrini bungkam haters dengan menunjukkan foto dan video detik-detik dirinya melahirkan putri pertamanya. Terlihat dari postingan foto kaki baby R yang dipegang Reno Barak dan Inces Syahrini di rumah sakit di Singapura. Tak hanya itu, dalam video yang diunggah di akun Instagram Syahrini itu, terlihat Reno Barak ikut mendampinginya dalam proses persalinan. Tanggal putri hamba yang ada di dalam kandungannya ya Rob. Amin. Menggantikan rasa tidak nyaman setiap harinya, setiap malamnya, dan rasa sakit yang sedang istri hamba alami dengan lahirnya anak yang sempurna. Allahu Akbar, Allah. Bantahan Syahrini itu juga diperkuat dengan unggahan fotografer pribadi Syahrini. Sang fotografer bongkar video persalinan Syahrini di Singapura. Faisal seolah menegaskan kalau dirinya adalah saksi hidup kelahiran buah hati dari Syahrini dan Reno Barak.
Sementara itu, di tengah panasnya isu tidak benar yang dihembuskan haters, tampak pula penampakan dekor kamar Syahrini di rumah sakit di Singapura yang serba mewah dan serba pink juga menjadi sorotan publik. Hal ini tampak dari bordiran Princess R yang tersemat di pernak-perniknya. Bordiran ini terlihat sama dengan yang ada di selimut bayi Syahrini di Instagram story-nya. Reno Barak tampaknya benar-benar membuat Inces Syahrini jadi ratu dan menyambut buah hatinya sebagai princess barunya. Seperti pada penayangan sebelumnya, pelantun tembang Kau Yang Memilih Aku itu sudah melahirkan anak pertama bersama Reno Barak pada 1 Agustus 2024 yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Sementara itu, jika kelahiran Baby R, anak pertama pasangan Syahrini dan Reno Barak, penuh dengan kasih sayang dan jadi pusat perhatian publik, namun berbeda dengan nasib bayi malang satu ini. Penemuan bayi mungil di pos ronda menghebohkan warga Dusun Dasan Lekong, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bayi mungil yang dibedong dan dilengkapi dengan penutup kepala itu berjenis kelamin perempuan. Warga menduga jika bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya dan baru ditemukan oleh warga pada Minggu tepat 4 Agustus 2024 sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia bagian timur. Ya, semoga anak yang ditaruh di pos ronda itu selalu sehat dan selalu dalam lindungannya, juga mendapatkan orang tua yang nantinya benar-benar sayang kepada. 20 hari sudah, Sony Septian terbaring lemah di ranjang rumah sakit karena didiagnosa sakit penyempitan pembuluh darah. Usai menjalani operasi di bagian kepala, kondisi suami Fairuz Arafik itu dikabarkan semakin membaik. Terbaru, kondisi Sony Septian kembali menjadi sorotan lewat momen yang dibagikan sang kakak Elma Theana. Saat terbaring lemas di ranjang rumah sakit, Sony Septian dijenguk sang ibunda. Padahal kesehatan ibunda juga sedang menghadapi sakit yang dideritanya. Dalam foto dan video yang dibagikan Elma Theana, kakak Sony Septian, tampak Wati Siregar memeluk Sony dari kursi roda yang dipakainya sambil menangis dan berpesan ke putranya itu agar jangan sakit, biar mama saja yang sakit. Pesan menyentuh ini membuat suasana semakin penuh haru. Mama juga kepikiran juga, Sony sakit apa sih? Sony sakit apa sih? Enggak, sakit perut. Bohong, kalian pada bohong, ini sakit perut gitu. Dia sakit kepala lah, aku bilang begitu kan. Udah deh mama jangan banyak pikiran. Jadi dua-duanya ini sebenarnya Sony mentalnya lagi drop, mama juga mentalnya lagi drop. Kalau Sony lebih kepada setelah dokter bilang setelah ini kamu nggak boleh ada kegiatan dulu selama. Sementara itu, terkait kondisi terbaru kesehatan Sony Septian disampaikan Fairuz Arafik. Dan dalam beberapa hari ke depan sudah diizinkan pulang ke rumah. Namun begitu, Sony masih harus minum obat selama 6 bulan dan dirawat jalan. Pokoknya kan dia akan lebih semangat pastinya nanti kalau seandainya dia pulang ke rumah ada anak-anaknya, suasananya juga lebih enak, bukan di rumah sakit, di rumahnya dia sendiri lebih gitu. Terus juga di luar dari tetap aku akan lakukan fisioterapi dari rumah sakit gitu, datang ke sini untuk tetap rutin karena masih rutin. Sony itu kan 6 bulan nggak boleh lepas obat. Benarkah biaya rumah sakit Sony tak sepenuhnya ditanggung asuransi? Dan benarkah selain jalur medis, keluarga juga akan menempuh pengobatan alternatif? Ya nggak apa-apa ya, didoain aja. Rezeki kan bisa dapat dari mana aja. Aku nggak mau ngomongin itulah. Insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Kayaknya aku nggak mau nyoba alternatif ya, gitu. Karena aku udah mendapatkan dokter yang pas. Momen mengharukan ketika seorang supir taksi menolong rekannya sesama supir yang nyaris pingsan tengah viral di lini masa. Melihat video tersebut, publik dibuat sedih tatkala melihat perjuangan seorang supir taksi membantu rekannya yang hampir tak sadarkan diri karena kelelahan. Diduga supir taksi tersebut terkena angin duduk atau kondisi masuk angin saat bekerja. Dalam video yang dibagikan akun TikTok @musang88,
Melihat seorang supir taksi tampak lemas sedang bersandar di samping kursi pengemudi. Melihat rekan kerjanya lesu, supir taksi berkepala plontos itu pun panik. Ya Allah yang kuat ya. Iya Pak Sopir yang kuat Pak Sopir. Iya Pak Sopir yang kuat. Ayo sehat Pak. Tak ayal peristiwa tersebut memantik rasa haru warganet hingga menjadi perhatian perusahaan taksi tersebut. Yaitu siaga 1 ya, kalau kita mengalami kayak pingsan mungkin kita nggak tahu kena angin duduk ya, mesti ada orang yang cepet-cepet ada pertolongan pertama ya, benar itu dipijit atau anginnya dikeluarkan atau dikasih balsem, dikasih apa ya anget-anget di badan. Itulah seorang perjuangan seorang ayah, seorang kepala keluarga, sampai lelah pun dia sanggup berjuang untuk mencari nafkah. Saya salut banget buat supir dan buat temannya yang menolongnya. Dukanya seorang kepala keluarga, seorang ayah yang berjuang mencari nafkah buat keluarganya. Jadi mungkin bapak itu merasa senasib, langsung sebisa-bisanya dia aja gitu. Ngerokin, mijitin, ngasih semangat yang kuat. Karena mungkin ya maksudnya yang kuat karena keluarganya itu masih perlu biaya. Semoga bapak yang sakit itu cepat sembuh,